Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk materi selanjutnya ada interpolasi. Interpolasi ini berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Jadi kita datanya itu sudah ada yang tersedia, lalu kita akan menentukan titik-titik tengah-tengahnya ya, antara range-nya ya, antara jarak-jaraknya. Interpolasi ini mempunyai orde atau derajat n, derajat dengan angka tertentu. Nah, macam-macamnya itu ada terbagi kedua, itu interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Yang pertama ada interpolasi. Yang pertama ada interpolasi beda terbagi Newton. Nah, interpolasi ini ada interpolasi linear atau garis lurus ya. Dan di sini memiliki derajat atau orde, dan derajatnya ini setiap 1 derajat maka ditambah n tambah 1. Misalkan 10 derajat, berarti kan 10 tambah 1 itu 11, memerlukan 11 titik, sedangkan ini memerlukan 2 titik ya. Intinya setiap orde itu membutuhkan plus 1 titik. Nah, di sini ada contoh berapakah f x sama dengan 1,325. Nah, karena kita menggunakan orde pertama, kita memerlukan 2 titik. Nah, angka 1,325 itu berada pada antara 1 dan 2, sehingga kita menggunakan antara 2 titik ini, 1 dan 2. Lalu kemudian ada interpolasi kuadratik. Nah, derajat atau orde 2 ini memerlukan 3 titik seperti yang saya bilang tadi, orde ditambah 1 untuk keperluan titiknya. Nah, di sini untuk menentukan x sama dengan 1,325 ini, selama ya ini berada di antaranya, ini tidak masalah mau membawa yang manapun itu ya. Yang penting yang lebih dekat gitu. Lalu selanjutnya ada interpolasi kubik. Derajat atau orde memerlukan 4 titik dan seterusnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah ini keperluan titiknya, tinggal kita tambah. Jadi kan semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti. Mengapa? Karena setiap titik itu sebagai penghubung ya. Jadi ini contohnya menggunakan setiap studi degree kan. Di sini kotak-kotak ya. Kotak-kotak, kalau gambar itu agak buram gitu. Kotak-kotak pixel ya. 8 bit. Nah, kayak gitu. Nah, ini semakin banyak titik maka tingkat kemulusannya itu akan semakin bagus gitu. Nah, ini menggunakan lebih banyak lagi titik akan semakin halus gitu. Jadi kan karena titik itu kan sebagai penghubung, kita tambah titik di sini kan jadi mantap. Lalu selanjutnya ada interpolasi linier. Nah, interpolasi ini menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus. Dengan pendekatan formulasi interpolasi linier sama dengan persamaan garis lurus. Nah, di sini terdapat formulanya. Ini formulanya, yang dimana 2 titik ini adalah fx0 dan x0. Lalu titik yang kedua adalah x1 dan fx1. Jika kita lihat fx0 itu sama dengan y ya. x0 y0 dan x1 y1 ini y1 ya.
Nah, untuk memperhitungkan persentase kesalahan dari pola interpolasi linear ini, kita dapat melihat rumus ini. Nah, jadi hasil perhitungan harga sebenarnya, hasil perhitungan harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Nah, contohnya di sini ada diketahui suatu nilai tabel distribusi student sebagai berikut. Nah, di sini ada terdapat dua buah data, yaitu T5% sama dengan 2,15 dan T2,5 sama dengan sekian. Berapakah T4? Dan di sini kita anggap saja ini adalah X 0, ini Y 0, atau fx 0 ya, atau fx 0. Begitu pula yang ini juga sama, x1 dan y1 atau fx 1. Nah, berapa T4%? Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, ini T5 mana tadi? Jadi mana? Nah, ini kita masukkan 2,15, 2,57, 2,15, 2,51. Lalu x min x0 nya 4 dikurangi 5. Ini x0 ya. Ini x0 5, ini 4 kurangi. Nah, sehingga didapat 2,2374. Jika kita bulatkan maka hampirannya adalah 2,237. Lalu selanjutnya, pendekatan interpolasi ini dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperoleh kondisi tersebut dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik yang melalui order 2, 3, 4 dan seterusnya, yang sering juga disebut interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Jadi untuk memperjelas suatu interpolasi ini, kita menambahkan orde-orde agar suatu interpolasi ini lebih jelas gitu. Lalu di sini kita bahas sedikit tentang interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik ini memiliki dua orde yang artinya memerlukan 3 titik data. Nah, di sini bentuk polinomial orde ini adalah seperti ini. Nah, dengan mengambil data 1, data 2, data 3 ini seperti ini ya. Sehingga F2X sama dengan ini apa? Dapat dilihat sama dengan B0 tambah B1 X min X0. Ini pendekatan garis dengan garis linier. Dan selanjutnya ada B2 X min X0 X min X1. Ini pendekatan dengan kelengkungan. Ini jadi dengan garis lurus, ini dengan kelengkungan itu. Sehingga dengan B0 itu ini ya, fx. Dan B1 ini. Jadi ini. Dan B2 diperoleh ini. Sehingga hasilnya seperti ini, X2, X1, X0. Nah, lalu selanjutnya interpolasi kubik. Kita bahas sedikit lagi. Nah, dapat dilihat polanya. Setiap penambahan satu orde kita akan mengalami penambahan X. Berarti kalau di sini B4 berarti di sini ada X3 ya. Seperti itu. Nah, sekarang jadi langsung ke macam dari interpolasi ini. Yang pertama adalah interpolasi beda Newton. Nah, beda Newton ini secara umum itu sama seperti tadi, seperti barusan. Di sini kita didapat nilai seperti ini. Secara umumnya, secara bentuknya itu seperti ini. Dengan penambahan orde, maka akan mendapatkan tambahan X, ini X, sehingga pada dengan Fn tertentu akan diperoleh nilai tertentu. Lalu hitung nilai tabel. Di sini ada contoh hitung nilai tabel distribusi student pada derajat bebas dengan alfa 4% jika diketahui
Di sini terdapat 4 data ya. Dengan soalnya itu meminta Newton order 2 dan order 3, otomatis kita membutuhkan 3 data dan 4 data. Nah, untuk melihat order 2 kita membutuhkan 3 titik data. Yang pertama kita mengambil dari X0, X05 atau T5 kan, T5 tadi barusan. Nah, T5% dengan berarti Y 0 nya itu sama dengan 2,015 ini dan ini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, kan kita membutuhkan 3 data atau menggunakan order 2, kita masukkan ke dalam rumus B0 nya itu sama dengan ini. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus, ke dalam formulanya, maka akan diperoleh nilai seperti ini dan nilai akhirnya akan diperoleh. Nah, ini nilai akhirnya. Maaf, ini untuk menentukan B ya, ini B untuk yang di sini. Nah, selanjutnya untuk interpolasi Newton order 3 atau membutuhkan 4 titik data. Nah, kita ambil dari T5%, 2,5%, 1 dan 10, dan inilah Y-nya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, B0 nya atau Y-nya itu segini, B1, B2, B3, B2, B1, B2, B3, B3 ya, 3B. Nah, diperolehlah BO, B1, B2, B3. Nah, diperolehlah hasil seperti ini. Nah, selanjutnya pada jenis yang kedua yaitu interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini pada saat dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensi terbagi hingga interpolasi Newton. Nah, interpolasi Lagrange ini diciptakan untuk menyempurnakan dari interpolasi terbagi Newton. Nah, untuk formulanya kita dapat lihat bahwa Fnx sama dengan sigma n batas atas n batas bawah 0 Lix dikali Fxi, dimana Li ini adalah sigma perkalian dari n dengan batas bawahnya 0, dengan catatan J nya ini bukan I. Nah, di X minus Xj per Xi min Xj. Nah, lalu di sini ada pendekatan order ke 1. Nah, formulanya seperti ini. Dimana L0-nya itu ini, L1-nya ini. Sehingga jika kita masukkan ke sini di seperti ini. Nah, pendekatan order kedua sama seperti itu. Nah, di sini ada apa? Ada pola. Di sini ada pola bahwa setiap penambahan order akan menambah satu akan ada penambahan enggak ada penambahan. Nah, di sini juga sama. Penambahan data gitu. Penambahan data itu maksudnya ini kita memerlukan 3 order. Nah, otomatis di sini ada 4. Jadi maksud penambahan itu seperti itu loh. Nah, ini L1, L2, L3. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini langsung kita masuk ke contoh. Nah, nilai distribusi T ini pada 4%. Diketahui alfanya itu 2,5, 10. Dimana dari X0 nya ini Y0 nya ini 2,5, 2,015, 1,4. Nah, dengan menggunakan
Pendekatan order ke-1, kita masukkan rumus ya. Kita formulanya seperti ini. Nah, kita masukkan X-nya itu kan mana tadi? X-nya itu 4. Ininya 5. X1-nya. Ini X0 ya, ini X1 5. Lalu dikurangi X0 min X1, X0. Nah, X0 X1 mana X1 tadi 5. Nah, kita kali X0 X1 fx1 ya, ini fx1 dari sini. Nah, ini juga sama, tinggal dimasukin sehingga diperoleh nilai ini. Pendekatan order kedua sama, memasukkan nilai-nilai data yang sudah ada di sini ke dalam sini. Seperti itu tinggal memasukkan ke dalam rumus ya, angka-angkanya sudah diketahui. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama pembahasan untuk memenuhi tugas ujian akhir saya memiliki banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Apabila banyak kesalahan, mohon cantumkan komentar sehingga saya bisa memperbaiki apa yang salah untuk belajar yang lebih baik gitu, agar saya bisa belajar lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.